inspeksi. Ya. Nah, identifikasi, syarat, inspeksi itu semuanya harus ada di dalam konsep K3. Ya. Maka ini yang Anda harus pahami, ya, konsep K3 ini. Jangan Anda tidak pahami, ya. Nanti ya banyak terjadi kecelakaan. Ya. Nah, semua itu adalah menjadi safe project execution-nya, ya. Nah, itu sehingga apa yang didapatkan aman, ya. Jadi paradigma yang dulu mendapatkan BMB, biaya mutu waktu itu tidak harus mulai dilengkapi lagi dengan BMB plus. Plusnya adalah biaya mutu waktu dan zero accident. Ini dalam safe project execution-nya ini, ya. Nah, 5 elemen konstruksi, keselamatan konstruksi yang harus Anda ketahui itu ada di Permen 21, ya. 5 elemen keselamatan konstruksi itu adanya di Permen PUPR 21 tahun 2019, ya. Elemen yang pertama itu terkait dengan kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Ya, ini terkait dengan kepedulian, ya, kepeduliannya pimpinan terhadap isu eksternal maupun internal. Nanti ini ada, kemarin sudah ya materinya ini ya kayaknya ya. Terus komitmen keselamatan konstruksi, kan? Terus step keduanya terkait dengan perencanaan keselamatan konstruksi, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian peluang, rencana tindakan, sasaran dan programnya, standar peraturan perundang-undangan yang digunakan selama proyek. Ini nanti Anda harus tahu semua ini, ya kan? Terus step ketiga itu tentang dukungan keselamatan konstruksi. Ya, dukungan itu di dalamnya apa aja? Itu 1 sumber daya, 2 kompetensi. Sumber daya itu terkait dengan apa? Ada alat, ada material, ya, itu termasuk pendanaan, itu semua diatur di dalam sumber daya. Yang kedua, dukungan terhadap kompetensi. Kompetensi itu terhadap tenaga kerjanya, ya, mulai dari tukang, mandor, operator, pengawas, ya, pengawas, konsultan pengawas juga, pelaksana, semua itu harus memiliki kompetensi kerja, ya. Terus terhadap kepedulian itu adalah kepemimpinan, dia peduli terhadap proyek seperti apa kepeduliannya, terus cara membangun komunikasi seperti apa, dan informasi terdokumentasi itu ya terkait dengan format-format, prosedur-prosedur semua yang harus didokumentasikan. Ya, roda ketiga ini akan memutar roda keempat, yaitu operasi keselamatan konstruksi. Ya, bagaimana perencanaan keselamatan konstruksi, dalam hal ini nanti ada inspeksi, ya, ada audit, ya, checklist, ya, penggunaan checklist atau SIMAK, ya. Ini di step 4 ini. Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan tanggap darurat, ya. Pada setiap tahapan operasi ini, tanggap darurat harus sudah mulai dipersiapkan, ya. Ya, tanggap darurat itu emergency planning, ya. Anda di lapangan kemarin saya rasa sudah tahu lah ya bagaimana pekerja atau tamu di proyek itu kalau terjadi kebakaran dia harus melakukan evakuasi sampai ke titik kumpul misalnya itu ya. Nah, itu tidak sekedar itu ya, nanti dibuat ini ya. Terus step kelima terakhir adalah evaluasi. Ya, evaluasi itu terkait dengan hasil-hasil inspeksi dan hasil-hasil dari audit, ya, itu di sini ya. Nah, terus hasilnya dilakukan manajemen dan peningkatan keselamatan konstruksinya harus dilakukan, ya. Selanjutnya proses produksi, ya. Untuk tujuan ketiga tadi ya, outcome-nya proses produksi lancar tadi ya, produktivitas meningkat, kesejahteraan meningkat. Tadi sudah saya katakan itu implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 1970.
Nah, yang wajib Anda ketahui untuk sosialisasikan K3, termasuk membentuk budaya K3, lambang K3 ini tidak boleh ditinggalkan ya di proyek ya, harus selalu ada ya, sehingga dengan melihat ini orang tahu bahwa penerapan K3 harus dijalankan di proyek itu. Artinya apa sih? Ya, artinya tanda palang itu bebas dari kecelakaan penyakit akibat kerja. Terus kalau roda gigi bekerja dengan kesehatan jasmani dan rohani. Kalau arti warna putih itu di sini ya. Artinya ada bersih dan suci. Kalau warna hijau selamat, sehat dan sejahtera. Giginya ini ada 11 ya kalau dihitung ya. 11 itu mencerminkan di Undang-Undang Nomor 1 1970 itu tentang 11 bab ya. Baik, pendekatannya tadi ini ya. Ada filosofi, ada hukum, kemanusiaan, ekonomi, dan keilmuan. Ini pendekatan daripada K3. Kita lihat yang pertama filosofi. Ya, seperti ini. Bahwa upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja, dan pada khususnya dan manusia pada umumnya, termasuk hasil karyanya, budayanya untuk meningkatkan sejahtera tenaga kerja. Jadi itu ya, dia harus filosofinya, hasil karya, budaya itu tidak terganggu ya, itu harus tetap terjamin. Baik, ya, itu semua dilakukan karena untuk kelangsungan pembangunan. Sekarang pendekatan hukum ya. Ini nanti tolong diganti ya. Kita mulai dari awal dulu ya. Undang-Undang Nomor 1970, Undang-Undang Nomor 13 2003 ya. Nomor 13 tentang apa ini? Tentang ketenagakerjaan ya. Terus nomor 2 tentang jasa konstruksi ya. PP 50 2012. Ini tentang pedoman SMK 3 ya. Nah, ini permennya diganti ya. Saya lupa tadi mau ngerti. Ini permen nomor 21 ya. 21 tahun 2019. Tentang apa nih? Permen PU nomor 21 tahun 2019 tentang apa? Ayo, tentang apa? RKK, Pak. Tentang SMKK ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ya. Nah, terus SKB. SKB itu surat kerjasama ya. Keterangan kerjasama ya. Ini paling tidak yang harus Anda ketahui. Nah, Undang-Undang Nomor 1 1970 ya, intinya mengharapkan tidak terjadinya kecelakaan ya. Nihil kecelakaan kerja. Menekan risiko kerugian. Ya, jangan seperti ini ya. Jadi ini di jalan tol Antasari ya, ambruk waktu itu ya. Terus ya, jadi saya rasa ini juga Anda sudah tahu tujuan dari K3 ya, itu sesuai Undang-Undang Nomor 1970 ya. Ini melindungi para pekerja, melindungi orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi ya, dipakai cara aman, menjamin proses berjalan lancar. Outcome-nya adalah ini ya, proses produksi lancar, produktivitas meningkat, kesejahteraan meningkat. Nah, nomor 13 tahun dari tentang tenaga kerjaan, intinya di pasal 86 87 ya. Kemarin Anda sudah itu, saya rasa ini yang di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang K4 ya, keamanan kesehatan berkelanjutan. Ini saya harapkan dipahami ya, ini ya. Ini sudah menjadi PR kemarin ya. Ini PP 50 yang penting di sini Anda harus ketahui setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaan. Kewajiban sebenarnya dimaksud itu harus perusahaan yang sudah mempekerjakan 100 orang atau memiliki biaya tinggi. Itu sudah terkena dari PP 50 ya. Selanjutnya ini Permen
21 ya, 2019 nanti ya. Ini saya harapkan nanti Anda sudah tahu ya, kemarin sudah menjadi tugas. Ini kita lewatkan. Terus pendekatan kemanusiaan ya, itu terkait dengan kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban dan keluarganya. Ketiga, melindungi pekerja dan masyarakat. Ketiga, bagaimana bagian dari HAM. Nah, ini Anda bisa lihat bagaimana orang bisa selamat kalau kejatuhan beton sebesar ini, meskipun sudah pakai APD ya. Nah, ini sengaja saya tutup biar nggak kelihatan ini ya, apa mengerikan ya, jadi saya tutup. Nah, ini seperti ini ya, korbannya diangkat, dievakuasi oleh tim P3K-nya proyek, ya kan? Nah, terus dimasukkan ke rumah sakit ya biasanya. Pendekatan ekonomi itu ketika mencegah kerugian ya. Jadi upaya-upaya kita membuat sasaran dan program itu, nah, itu untuk mencegah kerugian, terus meningkatkan produktivitas ya. Meningkatkan produktivitas itu kalau roboh maka ini akan, atau kecelakaan akan turun ya ekonomi. Tapi kalau bisa memaintain ya sampai akhir proyek dan seterusnya akan menghasilkan ya. Oke. Nah, ini fenomena gunung es ya. Ini ada teori iceberg atau teori gunung es. Nanti menjadi tugas Anda ya untuk mencari teori gunung es ini. Yang terlihat nongol sedikit ya. Nah, yang sedikit ini sebetulnya kalau dikerjakan dengan baik, dibuatkan sasaran dan program dengan baik, ya, ini akan mencegah kerugian yang di bawahnya ini, es yang di bawahnya laut ini. Ini lebih gede ini, ya. Nah, ini biayanya untuk mengeluarkan ini seberapa, ya, yang akan dihasilkan, ya, untuk mencegah kerugian sebesar ini. Inilah teori gunung es, ya. Nanti Anda cari, ya, menjadi tugas Anda, ya. Jadi ini yang harus dipersiapkan, ya. Ya, jadi terjadi kecelakaan, kerusakan, ini akan mengakibatkan kerugian yang sebesar ini semuanya. Ya, oke. Pendekatan keilmuan bahwa K3 ini suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Jadi ilmunya itu akan berkembang terus sesuai dengan apa? Teknologi. Ya, sesuai dengan teknologi, perkembangan teknologi ya. Nah, saya katakan tadi, ya zaman dulu nggak kenal tuh aplikasi K3. Sekarang sudah banyak aplikasi K3. Nah, nanti ini kalau Anda mau ya membuat tugas akhir, silahkan Anda membuat aplikasi ini ya. Aplikasi untuk bisa menetapkan bangunan berisiko besar atau berisiko sedang atau berisiko kecil ya. Silahkan kalau mau ada yang membuat tugas akhirnya itu nanti di apa pendekatan aplikasinya pakai Excel ya. Ini pakai Excel sehingga bisa dianalisa, bisa dihitung, akhirnya nanti bisa ditetapkan apakah masuk level risiko besar atau risiko kecil atau risiko sedang ya. Implementasi dari Permen 21 itu ya, silakan kalau nanti mau. Itulah pendekatan keilmuan ya yang terus berkembang terus. Baik. Terus Anda harus tahu apa pengertian kecelakaan. Ya, pengertian kecelakaan adalah kejadian tidak dikendaki dan tidak diduga. Tiba-tiba dapat menimbulkan korban manusia, harta, benda, atau lingkungan. Itulah kecelakaan yang biasa disebut dengan insiden atau accident. Kalau accident itu yang sudah ada korbannya, baik korban manusia, meninggal dunia, luka berat, dan korban properti yang besar. Itu accident. Kalau insiden itu kecelakaan belum menimbulkan kerugian tadi ya. Nanti ada juga near miss ya. Nah, ini Anda harus tahu.
Ya, bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian. Bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit, penyakit, atau komunitas dari semuanya. Itu teori-teori bahaya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi yang ini yang disebut dengan dangers. Dangers atau near miss, ini hampir putus ini ya. Nah, kalau sudah putus, maka terjadi insiden. Ya. Dan insiden putus ya. Ya, terjadi insiden ya. Terus terkena orang meninggal dunia, itulah insiden ya. Nah, logika yang dibangun itu ada teori yang namanya teori domino. Ya, silahkan dicari teori dominonya ya. Ini setiap kejadian kecelakaan kerja ada hubungannya mata rantai sebab akibat. Dengan teori domino sequence ya. Ini dikembangkan oleh Pak Frankfurt ya. Pertama terjadi karena domino yang disusun ya. Itu bisa roboh semua dengan cara satu domino itu menimpa dengan domino yang lain karena adanya lack of control. Lack of control itu biasanya keluar dari standar, keluar dari peraturan perundang-undangan, tidak mengikuti persyaratan, itu lack of control. Nah, di sini nanti ada basic causes ya, atau yang mendasari akar permasalahan yang mendasari untuk karena kecelakaan. Terus ada immediate causesnya ya, itu yang terkait dengan unsafe condition dan unsafe action tadi ya, pelaksanaannya. Ya, terus terjadi insiden, kecelakaan, maka terjadi losses. Ya, ini adalah kerugian lossesnya. Ya, ini kalau kita lihat, ini ada suaranya ya. Ya, langsung aja ya. Lack of control itu lemahnya pengendalian pengawasan. Program tidak sesuai, standar tidak cocok, tak patuh standar tadi ya saya sampaikan. Basic causesnya itu faktor personal dan faktor pekerjaan. Immediate-nya itu adalah tindakan tak aman, kondisi tidak aman, ya, unsafe condition dan unsafe action. Terjadi insiden itu karena ada kontaknya energi ya, bisa energi listrik, bisa energi mekanik, energi yang lainnya juga ya. Nah, ini terjadilah kecelakaan ya, maka mengakibatkan kerugian. Nah, ini teori-teori ini dikembangkan oleh ini orang-orang yang mengembangkan ya, ada Pak Gordon, Pak Hondon ya, Frankfurt ya, seterusnya ya, sampai berkembang sampai sekarang ya. Bagaimana penerapan K3 itu ya, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini Pak Frankfurtnya juga hampir sama, mirip seperti ini ya. Kehilangan kendali, asal, penyebab dasar, gejala, penyebab langsung, kontak, dan kerugian tadi itu ya. Oke. Ini ya. Ini tadi rasa sudah faktor perundangan, faktor pekerjaan, tindakan kurang lancar, kondisi kurang lancar, hubungan dengan energi atau zat tadi ya. Ya, orang kerugiannya bisa terjadi pada orang, material atau proses ya. Bahkan alat juga. Kita masuk ke keselamatan atau safety-nya, itu mengendalikan kerugian dari kecelakaan ya. Control of accident loss-nya, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan, mengontrol risiko yang tidak bisa diterima ya. Nah, Anda bisa melihat ya. Jadi saya harapkan Anda sudah betul-betul mengenal sekarang kecelakaan itu terjadi karena ada sumber bahaya. Sumber bahaya itu biasanya timbul karena ada sumber daya yang tadi ya saya katakan ya. Jadi sumber daya
Itu biasanya ada orang, ada alat, material, lokasi, ya itu adalah sumber daya semua. Ya, itu sekaligus menjadi sumber bahaya. Maka sumber bahaya kalau Anda lihat dari gambar ini, ya alatnya sendiri, material yang diangkat, lokasinya, ya manusianya, terus ngangkatnya seperti ini adalah metode kerja. Nah, semua yang saya katakan tadi itu ada sumber bahaya. Ingat ya. Jadi kalau dikatakan apa itu sumber bahayanya? Bisa orang, bisa alat, material, lokasi, metode kerja. Ini nanti semua Anda harus buatkan program. Ya, Anda harus buatkan program. Nah, ini berjalan secara simultan ya, bukan sendiri-sendiri. Ya, manusianya, ya alatnya, ya bahannya, ya lingkungan, ya itu proses ya. Proses yang simultan, disitulah banyak terjadi kecelakaan kalau tidak dikendalikan. Ya. Nah, kalau dilihat kecelakaan tadi itu bisa menimbulkan bahaya. Bahaya yang harus Anda ketahui adalah ada bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kinetik, ya, bahaya substansiensis, ya. Nah, ini diakibatkan bisa karena flammable, ya, atau api, ya, atau ledakan, ya, atau korosif, atau combustible. Ini bisa menimbulkan accident, ya. Terus kedua ada konsekuensinya, ya ada insidennya, ada kejadian yang mendadak. Ini dengan klasifikasi bisa minor, mayor, dan fatal ya, atau rusak. Terus ke konsentrasi kepeduliannya harus mulai dari prosesnya, dari equipment, dari pakar-pakar penghalang ya, pelindung, pengalaman juga harus diterapkan, dan harus tahu misalnya titik berat ya pada kerusakan aset ya, sepertinya ya ada prinsip-prinsip pendekatan. Ya, ini terkait dengan kesehatan, ya. Zat itu ada zat fisik, ya, zat chemical, ada zat biologik, ada zat ekonomik, dan ada zat psikologikal. Ya. Nah, zat-zat ini semua harus kita kendalikan nantinya, ya. Nah, ini bisa karena terpapar kontak penyakit, termasuk sekarang ini, ya, ada virus pandemik itu 19 itu adalah masuk ke zat biologik ini, ya. Nah, ini ada konsentrasinya. Oke ya. Saya rasa itu nanti dibaca, ya. Nah, kalau kita terapkan di sini, ini bahaya-bahayanya, jenis bahaya keselamatannya seperti ini. Ya, ada bahaya di ketinggian, ada bahaya karena strukturnya ambruk, ada bahaya kesetrum, ya. Itu adalah bahaya-bahaya konstruksi ini, ya. Sedangkan jenis bahaya kesehatan, tadi saya katakan, ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ekonomi, bahaya psikologi. Bahaya fisik itu apa saja? Mulai dari kebisingan, pencahayaan, ya, tekanan radiasi, getaran. Ini banyak di proyek ya, kebisingan, apalagi yang namanya pencahayaan itu ya, tukang las itu pencahayaan ya, getaran itu tukang bobok beton ya, pakai mesin pembobok, nah itu ya semuanya ya. Ini bahaya kimia juga demikian ya, biasanya ada reaksi kimia ya yang bisa meledak dan sebagainya. Bahaya biologi itu biasanya bakteri, virus ya, serangan serangga, jamur dan lain. Ini biologi. Terus bahaya ergonomi itu biasanya terkait dengan sikap kerja. Sikap kerja kalau salah kita bisa terkilir ya, ya seperti itu ya. Itu salah posisi ya, gerakan yang janggal, gerakan monoton, itu semua bisa menimbulkan bahaya ergonomi. Sedangkan bahaya psikologi adalah ya banyak ya, misalnya stres dan karena pikiran, ini semuanya bahaya. Nah, itu semua mengakibatkan ini kadar
dan waktu pemaparannya seperti apa, nanti risikonya bisa tuli, buta, dan sebagainya. Ya, ini bahaya fisik ya, bahaya kimia, bisa iritasi, bahaya biologi, ya itu apa? Misalnya jamur-jamur sekarang ya kayak COVID-19 segala macam itu masuk sini. Terus bahaya ergonomik tadi sakit pinggang, terkilir dan sebagainya tadi ya. Bahaya biologi juga gitu terkait dengan stres ya, gangguan mental. Oke. Itulah kalau di lihat seperti ini, baik physical hazard, chemical hazard ini ya. Ini tadi terhadap kesehatan. Nah, tadi sudah saya katakan ada unsafe condition, ada unsafe action. Ini ada contoh-contohnya ya. Kalau yang disebut unsafe condition itu ini ada pengangkatan beban ya, tidak diikat oleh forklift, ini namanya unsafe condition. Ya. Kalau di situ ada melintas orang dan orang itu tidak pakai helm, tidak pakai pengaman, ya ini namanya unsafe action. Ya, kalau sudah jatuh ini mulai berjatuhan ini near miss karena belum kena. Ya. Kalau sudah kena ya ketimban meninggal ini accident. Ya, jadi Anda harapan Anda tahu ya. Nah, seperti ini juga gitu sama, ada unsafe action, unsafe condition, ya. Di sini terjadi putus. Kalau ini yang disebut dengan putus sling, ya. Bukan putus yang di atasnya rantai hook atau di atas hook ya, ada rantai sampai ke mesin, itu namanya bukan sling ya, WR, wire rope. Kalau sling itu adalah yang mengikat beban. Itu adalah sling. Nah, dalam mengelola sumber untuk memperoleh nilai tambah itu perlu ada proses ya, yaitu menjalankan roda daripada manajemen ya. Nah, ini faktor penyebab terjadinya kecelakaan paling banyak adalah kelalaian pelaksanaan lemahnya pengawasan, tidak dilibatkan tenaga ahli, penerapan SMK tidak dilaksanakan secara konsisten, melanggar ketentuan. Itu tadi ya. Nah, ini contoh-contohnya apa yang terjadi jika menghadapkan ini ya. Di bedeng-bedeng banyak seperti ini ya. Satu colokan bisa ditumpuk-tumpuk untuk segala macam alat ya. Ada lagi orang mengelas bukannya pakai topeng itu ya, topeng gelas tapi malah apa? Pakai plastik seperti ini ya. Nah, ini bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Ini coba Anda melihat Anda yang di bengkel biasanya itu ya motong-motong besi, kalau nggak tahu prosedurnya abrasif soalnya pecah nancap ke muka ini ya. Nah, ini mesin-mesin tangan tukang itu banyak ya menyumbang kecelakaan kerja. Nah, ini kalau mau menghitung nilai FR ya, frekuensi rate, jumlah kecelakaan kerja kali 1 juta orang ya, dibagi dengan jam kerja orang. Ya, ini FR. Atau mencari SR ya, severity rate-nya. Itu jumlah hari yang hilang dikalikan 1000 per jam kerjanya. Ya, 1 juta ya kalau 1000 ya. Itu nanti kalau Anda mau menghitung tingkat itunya. Ini ada angka jumlah hari yang hilang, itu sesuai dengan ILO, ya. Setiap kematian itu dihitung 6.000 hari yang hilang. Ya, nanti Anda pelajari ini ya. Terus jari-jari itu juga ada masing-masing harganya dan ada nilai harinya, ya. Paling mahal adalah ibu jari ya. Ibu jari itu paling mahal. Ya, sampai ke seluruh badan. Ya, itu ada semuanya. Karena masuk ke kesehatannya, derajat tingkat keadaan fisik dan psikologi individu, ya seperti apa.
Nah, kesehatan itu bisa terganggu kalau tidak ada keseimbangan antara beban kerja, lingkungan kerja, dan kapasitas kerja. Ini harus seimbang. Kalau enggak, bisa terjadi. Contohnya ini, mengangkat beban terlalu berat, ya dia salah metode kerja mengangkatnya. Ini tulang punggung ini bisa patah. Ya kalau begini lebih kuat ya. Jadi ini harus diciptakan ya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, masuk ke PAK, penyakit akibat kerja. Anda lihat di Permen 0181 ya, Permenaker ya. Termasuk Undang-Undang Nomor 13 tadi. Ya, penyakit akibat kerja disebabkan oleh pekerja, bahan, proses maupun lingkungannya. Penyakit kerja merupakan penyakit yang artifisial atau made-man disease ya. Sejalan dengan tersebut terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa ini penyakit itu karena akibat beban-beban tadi yang diangkat ya dan kondisi lingkungannya. Ya, ada PAK ya gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau yang diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini dari Pak Habibie Ilma. Ya. Jadi ini semua kalau salah mengakibatkan cedera atau kecelakaan. Selanjutnya penyakit akibat kerja itu ya ada PAK, ada PAHK ya. PAK itu penyakit akibat kerja, PAHK itu penyakit akibat hubungan kerja. Ya, masing-masing ada permennya, Naker. Anda bisa lihat permennya ini ya. Permen di 0181 ada 30 jenis. Ada 30 jenis penyakit ya. Terus di Keputusan Presiden nomor 22 ya. Itu ada 30 jenis penyakit juga ya. Jadi itu yang harus dilihat nanti. Baik. Ya ini tadi sudah dikenalkan ya. Physical hazard dan sebagainya tadi ya. Ini macam-macam penyakit akibat kerja ya. Ada di peraturan tadi ya, ada penyakit silikosis, abscesis, bisnosis dan sebagainya. Ya. Nah, ini langkah penanggulangannya oleh ILO ya, peraturan perundang-undangannya terkait dengan ketentuan dan syarat ketika mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan ketentuan dan syarat ketika tahap rekayasa ya. Dari saat rancangan itu sudah harus diketahui ya. Penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan harus dilakukan. Ya, standarisasinya standar K3 maju akan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan K3-nya juga. Jadi standar-standar maju juga akan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan. Maksudnya itu. Ada inspeksi, ada riset teknis, medis, pendidikan dan latihan, ada pendekatan-pendekatan. Ya, itu adalah keilmuannya. Oke ya. Sebentar ya. Baik ya. Terus penanggulangannya juga harus di-cover dengan asuransi. Ya, sekarang ada asuransi BPJS, ya, ada ketenagakerjaan dan ada kesehatan. Dan penerapan K3 di tempat kerja. Ya, ini menurut ILO. Komunikasi keselamatan konstruksi harus dibangun, ya. Ada pengertian induksi K3. Nah, untuk induksi ini seperti di awal saya sampaikan pada Anda, ada tugas Anda
membuat video, silakan nge-vlog atau membuat animasi terkait dengan induksi para pekerja masuk ke dalam proyek, ya, atau induksi pada tamu. Silahkan ya. Intinya adalah memberikan apa? Memberikan pemahaman adanya potensi bahaya di proyek, ya, dan pengendaliannya. Yang kedua adalah menyampaikan ada dan tidaknya tanggap darurat dan bagaimana evakuasi diri. Yang ketiga adalah menyampaikan fasilitas yang ada di proyek, ya. Nah, intinya itu, dan diakhiri dengan meyakinkan apa yang sudah disampaikan dalam induksi itu dipahami oleh pekerja baru yang masuk proyek maupun tamu. Itu ya. Itu nanti Anda buat tugasnya, Anda membuat video atau apa istilahnya, menge-vlog ya. Vlog atau mungkin dengan animasi, silakan. Kreativitas Anda sendiri. Ya. Ini induksi, ini tata caranya, nanti Anda lihat. Ini induksi umum, nanti Anda pelajari ya. Ini tinggal dipelajari aja. Terus safety talk itu pagi hari biasanya dikumpulkan untuk menyampaikan ya dan membentuk budaya K3 ya. Menyampaikan potensi bahaya pada hari itu apa saja pekerjaannya dan potensi bahayanya apa. Jadi safety talk biasanya setiap minggu sekali. Yang penting juga adalah toolbox meeting. Saya rasa Anda sudah tahu, toolbox meeting itu adalah pertemuan internal kelompok kerja yang dipimpin oleh mandor atau pelaksana, ya, pada timnya, tim kerjanya saat akan melaksanakan pekerjaan. Dilakukan pagi hari, kurang lebih 10-15 menit. Ya, itu ya, toolbox meeting. Nah, ini uriannya nanti Anda pahami. Ya. Ini alat-alat pelindung diri, ya, Anda baca di bukunya, ya, mulai dari helm sampai sepatu, ya, silakan Anda baca di bukunya. Dan Anda kenali contoh-contoh rambu-rambu, ada rambu merah berarti larangan, lampu kuning adalah peringatan, rambu hijau adalah apa? Mengarahkan, rambu biru itu wajib ya digunakan. Itu ya. Saya ini nah ini tugas Anda ya, membaca buku pengetahuan dasar keselamatan konstruksi, membuat makalah tentang teori gunung es, dan tadi ada tugas membuat apa video ya atau animasi atau apa vlog ya, silahkan Anda ya untuk mengekspresikan diri. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Ya, buat skenario untuk video Anda. Nanti Anda kirimkan ya hasilnya ya. Kalau ditanya kapan, saya tidak akan memberikan waktu kapan harus dikumpulkan. Seperti saya sampaikan, ini adalah pembelajaran dewasa. Ya, Anda kumpulkan saya nilai, Anda nggak kumpulkan ya nggak saya nilai. Gitu ya. Baik, saya rasa itu saja ya. Nah, waktunya masih ada, saya harapkan untuk Anda mengerjakan tugas-tugas ini nanti. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, saya harapkan jaga kesehatan semuanya. Ya, jangan sampai ada yang terkena COVID-19. Sehat bersama keluarga. Sampai di sini, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan absennya ya. Sudah ada di chat saya ya. Ada ya di chat ya. Ada nggak di chat? Belum, Pak. Belum, Pak. Hah? Ada, Pak. Belum? Belum ada, Pak. Kayaknya tadi udah saya ini kan. Udah ada itu? Sudah, Pak. Iya. Baik, silakan Anda kerjakan. Nanti saya
share itunya, apanya, materinya.